Oke friends, welcome to Servan Gaming. Jadi pada video kali ini gue bakal mencoba untuk memberikan tips kepada teman-teman cara memperbesar damage dari DPS teman-temannya. Jadi kategori yang video kali ini cukup berbeda ya. Gue bakal bagi ke 3 kategori. Yang pertama buffer atau yang dapat meningkatkan damage dari karakter kita. Yang kedua adalah debuff yang mana itu akan mengurangi resistansi atau defense dari lawan yang bakal dikenai skill kita ini ya. Yang ketiga adalah buff co-op. Yang keempat tentu saja adalah buff dari artefak itu sendiri. Jadi video ini cukup ramah tamah menurut gua ya. Oke friends, langsung saja kita mulai videonya. Let's go. Drop it. Oke friends, yang pertama gue bakal menyebutkan adalah buff satu party. Yang mana buff satu party tersebut adalah buff atau peningkatan damage yang bisa kita hasilkan dari satu karakter ke karakter lainnya. Jadi yang pertama adalah buff satu party tersebut satu Bennett ya. Bennett tentu saja merupakan buff karakter terbaik saat ini. Yang mana buff karakternya itu adalah buff yang sangat tinggi persenannya dari buff karakter lainnya. Dan juga Bennett ini bisa dimaksimalkan potensinya dengan memiliki C1 atau C5 dari Bennett ini sendiri ya. Karena C1-nya dapat membuff karakter kita ketika kita menggunakan elemental burst tanpa melihat dari HP yang dimiliki oleh Bennett ini sendiri ya. Dan juga ada peningkatan 20% gua rasa ya di C1-nya. Jadi ketika kita menggunakan elemental burst dari Bennett ini, kita akan mendapatkan satu party itu buff berdasarkan talenta dari Bennett itu sendiri, yaitu elemental burst-nya. Semakin tinggi talenta elemental burst-nya itu, maka akan semakin tinggi buff yang akan dimiliki oleh satu party tersebut. Jadi Bennett ini buff dari elemental burst-nya itu adalah dari base attack si Bennett sendiri dan juga base attack dari weapon. Jadi attack persen di weapon nggak termasuk ya, cuma attack flat atau attack yang di atasnya. Lalu artefak juga yang bulunya itu adalah attack biasa ya, bukan attack persen. Itulah yang akan meningkatkan buff attack dari Bennett ini ketika kita menggunakan elemental burst ya. Lalu yang kedua adalah Kujosara yang mana merupakan asisten dari Raiden Shogun itu sendiri ya. Jadi Kujosara ini bisa kita dapatkan buffnya dari elemental skill Kujosara tersebut. Jadi ketika kita menggunakan elemental skill ya, maka kita akan berpindah ke belakang dan kita akan disuruh menembakkan sebuah panah ke tanah untuk mendapatkan buff dari Kujosara ini. Namun itu untuk konstelasi C0 sampai C1 ya. Jika teman-teman sudah membuka C2, maka akan bisa mendapatkan buff langsung dari elemental skill itu ketika kita menggunakan elemental skillnya. Jadi ketika kita berpindah ke belakang elemental skill Kujosara tersebut, maka akan muncul petir langsung ya. Jadi kita nggak perlu menembakkan panah tersebut untuk mendapatkan buff ya. Lalu elemental burst-nya juga menambahkan buff berdasarkan elemental skillnya ya. Jadi semakin tinggi talenta dari elemental skill teman-teman, maka akan semakin tinggilah buff dari Kujosara tersebut ya. Dan elemental burst Kujosara ini juga memberikan buff, namun cuma buat co-op ya. Ketika teman-teman co-op dan teman-teman menggunakan Kujosara, gunakan elemental burst, maka teman co-op lainnya akan mendapatkan buff attack berdasarkan elemental skill teman-teman ya. Lalu yang ketiga adalah Xiangling, yang mana Xiangling ini ketika kita menggunakan elemental skill atau Goba atau dewa ya, dewa dari panda, kita akan mendapatkan attack sebesar 10% jika kita mengambil cabai yang ditinggalkan oleh Goba tersebut ya. Dan itu durasinya cukup lama ya, 10 detik gua rasa cukup lama sih. Dan juga yang keempat adalah Mona, teman-teman pasti udah tahu Mona dan juga bisa dapatkan di karakter banner standar ya. Jadi Mona ini khususnya adalah elemental burst yang dinaikkan ya. Bukan elemental skill atau normal attack-nya, namun cuma elemental burst, yang mana Mona ini dapat meningkatkan damage kita berdasarkan talentanya ya. Semakin tinggi talenta elemental burst, maka akan semakin tinggi bonus damage yang dapat dihasilkan. Untuk talenta level 10 sendiri, dia menghasilkan bonus damage sebesar 60%. Namun tidak hanya itu, Mona ini juga memiliki elemental burst yang cukup besar damage-nya ya. Jadi bisa ngebuff dan juga bisa memberikan damage elemental burst yang cukup besar Mona ini ya. Namun jika teman-teman punya Mona, silahkan naikkan ke level 10 talenta elemental burst tersebut ya. Itu nggak rugi sama sekali. Itu merupakan buffnya yang cukup bagus menurut gua ya. Karena ketika kita menggunakan elemental burst Mona ini, kita akan melancarkan damage secara area, yang mana itu akan menandakan beberapa musuh. Maka musuh yang ditandai tersebut ketika kita menyerangnya dengan skill, maka damage yang kita hasilkan lebih besar 60% dari damage yang biasanya ya. Jangan lupa top up di Wisnu Store 1, tempat top up termurah, teraman, anti hackback hackban, dan juga ada invoice saat pembelian. Jadi teman-teman aman invoice-nya ketika sudah melakukan transaksi dengan Wisnu Store 1 ya. Jangan lupa top up di Wisnu Store 1. Mantap. Lalu kategori yang kedua adalah debuff, yang mana debuff ini merupakan penurunan resistansi atau defense kepada musuh yang kita kenakan skill ya.
Yang pertama itu adalah Diona, yang mana dia mengurangi 10% attack musuh ketika kita menggunakan elemental burst ya. Jadi ketika kita menggunakan signature mix, maka akan ada lingkarannya. Jadi lingkaran tersebut akan mengurangi attack dari musuh tersebut. Jadi attack dari musuh tersebut tidak besar yang biasanya ya, dikurangi 10%. Lalu yang kedua adalah Rosaria konstelasi 6, yang mana elemental burst-nya itu adalah menurunkan 20% physical musuh ya. Jadi physical itu teman-teman pasti udah tahu, tipe dari damage ada yang elemen dan juga yang physical. Contoh physical itu seperti Eula, Razor, Xinyan, itu contohnya yang menggunakan physical damage ya. Jadi teman-teman bisa langsung gunakan DPS physical ketika sudah melancarkan elemental burst dari konstelasi 6 Rosaria tersebut. Lalu yang ketiga adalah Xiangling C1, yang mana Xiangling ini ketika kita menggunakan elemental skill, maka Goba bakal keluar dan dia akan mengurangi resistensi dari musuh sebesar 10% pyro ya. Khusus pyro doang sih, bukan elemen lain. Lalu kategori ketiga adalah buff co-op, yang mana buff co-op ini teman-teman bisa dapatkan dari beberapa karakter ya. Contohnya seperti Rosaria, ketika dia menggunakan elemental burst, maka dia akan meningkatkan crit rate anggota party kita sebesar 15% dari crit rate dari Rosaria tersebut ya. Jadi semakin tinggi crit rate dari Rosaria, maka akan semakin tinggi crit rate dari anggota teman kita ya, sebesar 15% maksimalnya. Lalu juga ada Kujosara yang udah gue bilang tadi, ketika kita menggunakan elemental burst, maka kita akan memberikan damage pada musuh yang petir-petir itu ya, dan akan memberikan buff kepada teman-teman kita sebesar elemental skill kita ya. Jadi buff ini juga ada pada artefak. Jadi artefak yang sering digunakan oleh pemain-pemain Genshin Impact saat ini adalah, yang pertama adalah Noblesse Oblique, yang kedua adalah Tenacity of Millet. Yang mana Noblesse Oblique itu set 2-nya meningkatkan damage dari elemental burst kita sebesar 20%, dan set 4-nya adalah meningkatkan 20% attack kita selama 12 detik ya, ketika kita menggunakan elemental burst. Lalu yang kedua adalah 4 set of Tenacity of Millet, yang mana dia akan meningkatkan attack kita sebesar 20% dan kekuatan perisai kita sebesar 30% bila kita menggunakan elemental skill. Oke friends, gua rasa itu saja video untuk kali ini. Jadi udah gue bilang tadi ya, buff, lalu debuff, dan juga buff co-op. Yang keempat adalah buff dari artefak ya. Itulah 4 kategori yang menurut gua sangat menentukan damage dari DPS kita ya. Ini semua karakternya sub DPS atau support ya, bukan DPS. Jadi set artefak lalu buff-buff tadi itu digunakan oleh sub DPS dan diterima oleh DPS ya. Jadi DPS yang menggunakan buff-buff tersebut. Oke friends, gua rasa itu saja video untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton. See you next in video. Bye bye.